Selamat datang di Ali Bagus Channel. Jangan lupa di subscribe ya. Oke. Halo teman-teman, selamat pagi. Kali ini saya akan membahas biawak ya. Biawak itu halal atau haram sih? Ya. Untuk mengetahuinya tentu kita harus mengklasifikasikannya kembali ya. Salah satu dari hewan yang diharamkan untuk dikonsumsi itu kan adalah hewan buas ya. Nah, ini yang harus dipahami. Hewan buas kemarin apa sih ciri-cirinya? Ciri-cirinya satu, dia memangsa hewan lain ya. Memangsa hewan lain. Hewan dalam artian di sini apa? Hewan itu adalah yang berdaging ya, berdaging dan bertulang ya, seperti itu ya. Contohnya ayam ya, hewan. Contohnya lagi umpamanya kelinci atau burung, itu hewan. Tapi kalau belalang, umpamanya belalang ya, atau mungkin capung, itu bukan hewan namanya. Klasifikasinya adalah dia adalah serangga ya. Jadi kalau ada hewan pemakan serangga, nanti dulu, jangan ngomong dulu seperti itu ya. Jangan ngomong yang panjang lebar dulu, nanti kita bahas lagi lah. Nah, untuk biawak ini dia adalah termasuk hewan yang memangsa hewan lain ya, atau predator ya. Walaupun dia matanya tidak 100% ke depan seperti mata manusia atau seperti mata singa ya. Namun dia adalah pemakan hewan lain dan termasuk buas. Kalau seandainya kita digigit pun bisa membahayakan. Ini dia kriteria yang kedua ya. Dari kriteria. Jadi gini ya. Dalam Islam kan yang disebutkan hanyalah hewan buas ya. Nah, hewan buas ini apa sih ciri-cirinya? Ya kita cari ilmunya. Ilmunya itu ada di ilmu biologi, ada di kitab-kitab kuning kalau teman-teman yang belajar kitab kuning ya. Jadi biawak ini dia pemangsa hewan lain dan sering memangsa hewan lain daripada makanan yang lain. Mungkin dia terkadang makan daun atau bagaimana ya. Itu menjadi faktor utama juga dalam menentukan halal dan haram. Ini saya belum ngomong haram ya. Jadi biawak ini dia adalah predator ya. Yang kedua, biawak ini termasuk dalam keluarga reptil. Nah, reptil itu banyak yang haram, makanya hati-hati bro. Hati-hati. Reptil itu apa sih? Reptil itu adalah hewan melata ya. Melata itu nggak harus kayak ular ya. Melata itu dia perutnya ada di bawah ya. Paham ya? Reptil adalah hewan melata. Melata itu adalah perutnya ada di bawah, mepet dengan tanah. Oke, paham ya? Sampai sini ya. Jangan tanya-tanya lagi ya. Capek bro. Gitu ya. Reptil adalah hewan melata. Ciri-ciri melata apa? Ciri-ciri melata adalah perutnya ya, sepanjang perut, dada sampai perut ini itu mepet di tanah dan dia seringkali ada di tanah ya. Seringkali ada di tanah maupun bisa juga di air ya. Jadi reptil ini rata-rata reptil, enggak semua ya. Rata-rata reptil dia bisa hidup di dua alam ya. Ada yang mengatakan amfibi ya. Dan Islam sendiri mengharamkan hewan yang mampu hidup di dua alam ya, reptil ya. Jadi gini bro, ketika kita tahu hewan tersebut klasifikasinya termasuk reptil itu tadi udah saya jelaskan ya, termasuk reptil, hati-hati, bisa jadi ini haram ya. Hati-hati aja lah kalau udah termasuk reptil, hati-hati aja seperti itu. Termasuk reptil, termasuk predator lagi. Wah, lebih hati-hati lagi. Reptil yang lain apa? Ular ya.
Ular itu termasuk keluarga reptil karena seluruh badannya dia nempel ke tanah ya. Ketika bergerak dia nempel ke tanah. Ya, ular ini termasuk keluarga reptil ya karena dia jalan itu dari ujung kepala sampai ujung buntut itu pakai anggota badannya itu seperti itu ya, mepet lah dengan tanah. Nah, mungkin ada ular terbang dan lain sebagainya karena dia termasuk reptil ya hati-hati, apalagi di pemangsa hewan lain. Reptil dan pemangsa hewan lain haram ya, seperti itu ya. Kenapa sih reptil itu banyak yang diharamkan ya? Reptil ini secara ilmu biologi ya, dia memiliki paru-paru yang tidak sempurna dan jantung yang tidak sempurna. Jantung yang tidak sempurna ini ya. Reptil itu secara ilmu biologi memiliki jantung yang tidak sempurna. Oleh karena itu, karena jantungnya ini nggak ada sekat kayak mamalia ya, rata reptil, nggak semua ya, rata-rata reptil itu dibantu pernafasannya dengan kulit, Jadi paru-parunya tadi, paru-paru lagi, jantungnya kan nggak sempurna, otomatis dia kalau nggak sempurna kinerjanya kurang ya untuk menyuplai udara ya. Hewan hidup bernafas itu adalah mengambil udara ya. Udara itu dikirim ke jantung ya. Karena jantungnya kurang sempurna, nggak ada katupnya, kanan kiri nggak ada katupnya ya. Itu dia didesain oleh Allah itu kulitnya bisa untuk mengambil nafas. Ya, makanya rata-rata reptil bisa bertahan hidup lebih dari 6 jam di di air, seperti itu. Ya, seperti itu. Dia bisa, kulitnya ini membantu pernafasan, bukan berarti bernafas dengan kulit, ya. Ini yang sering kali disalah tafsirkan. Ya, ini ada di ilmu biologi. Silahkan dicek lagi ya. Oke, itu tadi ya. Jadi dengan dua kriteria ini biawak itu udah tergolong sebagai hewan yang haram. Yang pertama dia memangsa hewan lain, yang kedua adalah reptil ya. Dan biawak ini bisa hidup di dua alam ya, mampu bertahan hidup di dua alam. Maksudnya apa? Kriteria hewan itu bisa hidup di dua alam adalah dia mampu bertahan hidup selama lebih dari 6 jam kalau di darat. Umpamanya hewan air ya, kalau di darat tanpa air sama sekali selama 6 jam dia tetap hidup atau mati. Kalau mati berarti dia murni hewan air. Kalau hewan darat coba taruh di air selama 6 jam mampu hidup atau mati ya. Ayam rata-rata 4 jam mati kalau udah kecemplung air ya, perhatikan deh. Oke. Belum lagi klasifikasi yang lain ya. Saya kira sih untuk menjawab biawak ini udah cukup. Kalau bagi kamu yang mau bertanya hewan-hewan yang lain atau request hewan-hewan yang lain, silahkan lah, apa-apa. Saya ngomong di sini itu bukan tanpa ilmu ya, Saya pernah mondok, walaupun ya nggak alim-alim banget ya, paling nggak tahu lah dikit-dikit ya tentang ilmu halal dan haram ya. Jadi sebaiknya kalau kita ketemu dengan hewan yang termasuk golongan reptil itu apa sih ciri-cirinya? Satu tadi melata ya, anggota badannya dekat dengan tanah atau media yang dilaluinya ya. Yang kedua, lidahnya bercabang. Nah, inilah kenapa belut bukan termasuk reptil ya, padahal dia mirip ular. Karena lidahnya nggak bercabang ya, karena jantungnya sempurna, seperti itu. Oke, kita sambung lain waktu lah ya. Udah harus beraktivitas kembali nih. Jangan lupa disubrek ya bagi kamu yang merasa channel ini bermanfaat, apalagi bediler sejati ya seperti saya ya. Oke, terima kasih banyak, sampai jumpa.
biawak